Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara, sagung dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan. Parandoro dimanapun Anda berada, kami menjumpai Anda di pagi hari ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat, baik, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Kita berbincang mengenai kegemaran kita, yaitu kegemaran lelaki, kukilo kelangenan, yaitu burung perkutut. Nah, pada kesempatan kali ini di pagi yang cerah ini, sebelum memulai aktivitas, sebelum kita membahas dan berbincang tentang burung perkutut, tak ada salahnya kita untuk meminum teh atau kopi agar lebih menghangatkan suasana dan tentunya menambah semangat di pagi hari ini. Sahabat Parandoro dimanapun Anda berada, kepemilikan burung perkutut adalah sebuah pilihan bagi kita yang telah berkomit untuk memelihara, untuk merawat, dan tentunya untuk melestarikan kebudayaan para leluhur, yaitu yang berkaitan dengan burung anggungan, burung perkutut. Selama memelihara, selama memiliki burung perkutut, tentu banyak hal-hal, peristiwa-peristiwa yang telah kita alami, baik itu perasaan suka ketika mendengarkan manggungnya, perasaan suka ketika melihat burung perkutut kita sehat, ketika burung perkutut kita sudah mulai jinak. Namun terkadang juga ada perasaan agak berduka ketika misalnya burung perkututnya sakit atau lupa tidak mengisi air dan pakan pada wadah atau cepuk tempat makanannya itu. Itu adalah dinamika atau suka duka dalam memelihara burung perkutut. Namun Parandoro, ada satu hal yang teramat penting tentang tahapan memelihara burung perkutut yang dibandingkan dengan hal-hal tadi yang sudah dijabarkan di atas yang telah kami sampaikan tadi, yaitu apa yang berkaitan dengan filosofi kebudayaan burung perkutut yang jumlahnya sangat beraneka ragam. Dari filosofi memahami makna burung perkutut bagi kehidupan tersebut, rasanya kita perlu untuk belajar lebih terhadap informasi-informasi yang kita peroleh, baik informasi dari sahabat, baik informasi dari orang tua, baik informasi dari komunitas burung perkutut lokal, ataupun informasi dari media sosial. Juga bisa informasi dari kitab-kitab atau buku-buku. Itu perlu kita kaji satu demi satu. Kalau kita punya waktu luang, kita baca. Apalagi ketika kita sudah mulai menekuni bidang burung perkutut berkaturanggan. Tentunya banyak informasi-informasi yang harus kita sesuaikan, yang harus kita selaraskan dengan keadaan diri kita. Jangan sampai informasi-informasi tersebut hanya ditelan mentah-mentah, sepotong-sepotong, yang nantinya berakibat kurang tepat bagi kita ketika memahami filosofi kebudayaan burung perkutut. Jangan terpatok pada satu sumber saja, jangan terpatok pada satu jenis informasi saja. Alangkah lebih bijak dan lebih baik apabila kita mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, kita baca pelan-pelan, kita pelajari, kemudian kita apresiasi, selanjutnya kita terapkan. Kita perhatikan mana yang benar dan mana yang kurang tepat. Saya rasa sih antara benar dan salah itu sesuatu yang subjektif ya, karena itu adalah berdasarkan perasaan atau penilaian seseorang. Itu cenderung kepada sudut pandang mana orang tersebut melihat. Oleh karenanya akan lebih tepat itu apabila sudut pandang kita buka lebar, selebar-lebarnya, seluas-luasnya, jangkauan pandang kita juga jauh, sehingga dalam memaknai dan memahami filosofi burung perkutut itu tidak sempit, tidak melulu hanya itu saja. Karena pasti yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan, sejarah seperti itu, banyak informasi yang saling melengkapi, bukan justru saling bertentangan. Biasanya antara jenis informasi katuranggan yang satu itu juga nanti ada dengan informasi dari sumber yang lain, dan itu kita cari titik temunya,
bukan malah kita mencari pembeda secara ekstrim ya. Kita cari titik temu, mana yang sesuai, mana yang kurang pas, itu nanti tujuannya itu apa sih sebenarnya dari maksud filosofi kebudayaan perkutut untuk kehidupan manusia. Itu akan cenderung lebih bisa kita terima, karena apa? Menimbulkan manfaat yang lebih baik, bukan sebaliknya malah sebuah pertentangan. Nah sahabat Parandoro dimanapun Anda berada, ketika kita sudah mendapatkan informasi dari berbagai sumber, kemudian kita bijak menerima informasi itu untuk dipelajari, untuk kita perbandingkan dengan pendapat yang lain, itu berarti kita sudah memasuki pada tahap mencerna dan menikmati secara hati dan perasaan, bukan secara emosional. Karena yang namanya mempelajari katuranggan burung perkutut maupun filosofi budaya perkutut, itu kita tidak bisa serta-merta menggunakan logis, matematis, atau informasi yang berkaitan dengan nalar fisik semata. Kita harus menggabungkan antara tiga hal, yaitu yang pertama adalah logika pikir, yang kedua adalah perasaan, dan yang ketiga adalah keadaan lingkungan sekitar. Apabila logika pikir kita terkadang tidak menemukan jawaban dari setiap masalah-masalah yang berkaitan dengan burung berkaturanggan, kok informasinya kurang tepat ya, informasi ini apa yang cocok seharusnya, itu nanti kita tarik ke dalam perasaan. Kalau perasaan ini sudah kita temukan, kemudian kita gabung, kita sesuaikan lagi dengan keadaan di lingkungan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, ketika tiga hal tersebut sudah bisa kita gabungkan, nah maka sedikit banyak kita mampu memperoleh informasi yang utuh dan lengkap. Setelah dilogika, kemudian disesuaikan dengan perasaan, dan kita lihat di kondisi lingkungan sekitar kita seperti apa, itu kita akan menemukan jawaban yang paling tepat. Dan itu adalah salah satu cara untuk mempelajari secara kurang lebih utuh, walaupun tidak seutuhnya lengkap ya. Setidaknya kita bisa menemukan informasi yang mendekati kebenaran dari katuranggan atau filosofi budaya pada burung perkutut. Nah, Parandoro, demikian penjabaran dari kami. Kesimpulannya adalah untuk menemukan informasi yang secara lengkap, secara utuh dari katuranggan burung perkutut maupun filosofi budaya burung perkutut, kita harus mempunyai pemikiran yang luas, pemikiran sudut pandang yang jauh, dan kita juga harus sering-sering mencari literasi atau sumber-sumber pembelajaran yang lebih banyak. Karena semakin banyak, kita akan semakin punya informasi untuk dibandingkan. Akhirnya nanti kita bisa tahu secara perlahan-pelan dan kita mendapatkan informasi tersebut, dan akhirnya tidak saling menyalahkan ini itu satu sama lain. Semuanya punya sudut pandang, semuanya punya data dan fakta masing-masing. Mari kita saling menghargai, karena itu adalah bagian dari upaya kita untuk melestarikan kebudayaan leluhur bangsa. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Diskusi perkutut, kebudayaan, dan sejarah adat istiadat kita buka selebar-lebarnya pada kolom komentar, pada nomor WA yang sudah kami sediakan, karena itu menjadi komunitas kita untuk saling berdiskusi tentang ngalamating burung perkutut. Dari lereng Muria, Kabupaten Kudus, Cabejo pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan.